Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan mereview profitku dari bibit Yemen dan nanti aku juga kalau misalnya ada waktu aku bakal menjawab beberapa pertanyaan teman-teman semua seputar bibit. Karena seperti biasa antusiasme teman-teman semua soal bibit pasti lebih tinggi Yemen. Channel ini paling banyak dikunjungi pada topik-topik yang membahas seputar bibit. Nah sebelum mulai saat ini aku memiliki porto sebanyak 401.430.463 rupiah. Nanti aku bakal top up sedikit dan di sini aku udah siapin sisa GoPay ya kan. Mungkin nanti di sini aku bakal top up menggunakan GoPay aja. Dan kalau misalnya kita lihat ke portofolio, seperti biasa aku berinvestasi di either Sukor Invest Stable Fund, Sukor Invest Syariah Sukuk Fund, ataupun Dana Mas Stabil. Oke, kita bakal langsung top up ya kan. Dan seperti biasa, aku bakal top up menggunakan bonus referral yang aku miliki. Saat ini bonus referralku, kita tinggal klik ke bagian kode referral di sini. Aku memiliki saldo cashback sebanyak 367.000. Nah, ini lumayan banget ya, kan? Kalau misalnya kamu juga punya bonus referral seperti ini, aku sarankan kamu segera pakai aja. Kalau misalnya kamu nggak pakai, ini dia bisa expire ya, kan? Ini kamu bisa lihat 17.000 berakhir pada 26 April 2023. Jadi kalau misalnya aku pengen pastikan aku berhasil mendapatkan semua cashback tanpa ada expire, pastikan aku menggunakan saldo cashback sebelum tanggal yang tulis ini. Ya udah, kita bakal langsung pencet pakai di sini. Dan seperti biasa aku bakal masukin semua dana aku aja ya, men. 1214255. Kemudian aku bakal masukin ke, seperti biasa kita bakal masukin ke portofolio investor habit, dan produknya mungkin aku bakal masukin ke Sukor Invest Stable Fund aja buat nama posisi ya, men. Dan di sini pastikan aku nyalakan cashbacknya, kemudian kita pencet beli sekarang di sini. Kalau udah, aku tinggal saya menyetujui sini, pencet bayar sekarang, kemudian kita tinggal konfirmasi ingin membayarnya menggunakan apa. Di sini aku bakal pakai GoPay ya, men. Karena kebetulan di sini ada sisa GoPay, aku bakal habisin aja semuanya. Nah, aku juga merekomendasikan teman-teman, kalau misalnya dana kamu nggak dipakai, ya udah dana kamu langsung kamu investasikan, anggap aja uang hilang ya, men. Sehingga dengan kamu melakukan hal seperti itu, nanti nggak terasa tiba-tiba tabunganmu udah jadi lebih besar ya, men. Nah, pembayaran berhasil. Kita kemudian tinggal pencet selesai di sini. Sekarang ini udah dalam proses pembelian, tinggal menunggu verifikasi manajer investasi ya, men. Kalau misalnya kita ke GoPay ku sekarang harusnya udah 0. Nah, kalau kita ke bagian home, portofolionya udah bertambah menjadi 402.644.718. Tapi untuk 367.000-nya ini bakal masuknya belakangan ya, men. Karena cashback biasanya masuknya lebih lama sedikit. Oke, sekarang aku bakal bahas berapa keuntungan yang udah aku dapatkan di bibit. Kalau misal kamu pengen cek gimana, caranya adalah semudah kamu tinggal lihat ke bagian yang ini ya, kan? Keuntungan. Nah, di sini aku udah mendapatkan keuntungan sebanyak 5.308.917. Dan kalau misalnya di total, imbal hasil yang udah aku dapat adalah 1,34% ya, kan? Nah, apa yang dimaksud dengan keuntungan ini? Keuntungan ini adalah kenaikan NAV yang udah aku alami dari semua porto yang aku miliki. Kalau misal kamu pengen cek kenaikan NAV per porto, kamu bisa buka langsung portonya di sini. Katakan ini adalah porto investor habit. Sama di sini aku bikin satu lagi porto, tapi ini kosong. Kalau misal kamu udah bagi-bagi menjadi beberapa porto, nanti setiap porto pasti ada keterangannya, kan? Mungkin porto kamu ada yang untung, ada yang rugi, tergantung isinya apa. Tapi karena aku pribadi hanya semua danaku ditaruh dalam satu porto, makanya angka ini sama dengan keuntungan yang di atas. Di mana portofolioku adalah di investor habit ini, keuntungannya udah 5.308.917. Imbal hasil 1,34%. Nah, kalau misalnya aku pengen mencairkan semua keuntungan ini, aku harus menjual semua portofolioku ya, kan? Karena ini bentuknya adalah capital gain. Di sini secara nggak langsung artinya uang yang aku investasikan itu mungkin sekitar 397 juta sekian. Terus karena dia udah mengalami kenaikan 5 juta, makanya nilai portofolioku udah menjadi 402.644.000 sekian ya, man. Nah, jadi gitu ya, man. Dan itulah berapa banyak profit yang udah aku dapatkan dari bibit ini. Dan karena di sini aku investnya ke instrumen-instrumen yang sifatnya selalu naik, kamu bisa lihat di sini. Maka dari itu, bisa dibilang setiap hari aku bakal mengalami yang namanya kenaikan ya, man. Dan kalau misal kamu pengen tahu berapa kenaikan yang aku alami per hari, berapa pasif incomeku secara harian, berapa pertambahan portoku di setiap harinya, kamu boleh cek beberapa video sebelum ini, aku udah jabarin dan aku udah melakukan perhitungannya di spreadsheet. Bahkan teman-teman bisa download spreadsheetnya, nanti kamu bisa masukin portofoliomu sendiri.
Itu untuk membantu kamu menghitung berapa passive income harian yang bisa kamu dapat kalau kamu berinvestasi di instrumen-instrumen yang sifatnya fix ya, men. Jadi seperti itu ya. Nah, apakah keuntungan ini akan aku tarik? Jawabannya adalah enggak. Semua keuntungan ini akan aku reinvestasikan supaya nantinya di kedepannya aku bisa mendapatkan return yang lebih besar lagi karena jumlah porto kita semakin besar. Seperti yang aku pelajari dari buku Richest Man in Babylon ya, men. Anak dari uangmu harus kamu pekerjakan sehingga menghasilkan lebih banyak anak lagi. Nah, jadi gitu ya. Oke, sekarang aku bakal menjawab beberapa pertanyaan teman-teman semua seputar bibit ya, men. Yang pertama dari Kak Nugroho Santoso, transaksi beli reksadana sampai dengan uangnya cair itu bisa menunggu berapa hari ya, Mas? Nah, jadi kalau misalnya di bibit, biasa pembelian ataupun penjualannya bisa makan waktu sekitar 2 hari lebih ya, men. Kalau misalnya kamu beli di Senin pagi, nanti di Selasa malam harusnya prosesnya udah beres. Dan di keesokan harinya udah mulai menghasilkan return ya, men. Ataupun mengalami yang namanya floating loss. Tapi setahu aku sebagian reksadana bisa lebih lama dari itu. Jadi kalau misalnya kamu tanya berapa lama, mungkin expect-nya beberapa hari ya, men. Tapi biasanya nggak bakal lebih dari seminggu. Kalau misalnya lebih dari seminggu belum masuk, itu berarti ada kendala, kamu perlu kontak ke tim customer support. Dan ini juga berlaku buat berbagai jenis aplikasi pembelian reksadana online lainnya ya. Rata-rata juga makan waktu sekitar 2-3-4 hari. Kadang kalau lama mungkin bisa paling lama 1 minggu. Tapi biasanya nggak bakal lebih dari 1 minggu ya, men. Kecuali emang lagi libur panjang dan bursa saham nggak buka. Dan inilah kenapa reksadana itu merupakan salah satu instrumen yang sifatnya fleksibel ya, men. Ini karena kamu bisa keluar dan masuk, bisa melakukan pembelian dan penjualan secara cepat. Berbeda dengan beberapa jenis instrumen investasi, ada yang biasanya lebih lama dari ini ya. Contoh kalau kamu investasi di properti, kamu misalnya pengen jual properti, kan nggak mungkin bisa dalam 1 minggu kejual atau mungkin dalam beberapa hari kejual. Kamu bakal butuh beberapa bulan ataupun mainnya tahunan. Nah, kalau misal kamu investasi di instrumen seperti ini, enaknya adalah sifatnya liquid. Kamu kalau misalnya nggak cocok, kamu bisa langsung keluar. Kalau misal kamu lagi main defensif seperti aku, kamu juga bisa manfaatin likuiditasnya di instrumen-instrumen seperti reksadana ini. Semoga membantu ya buat Kak Nugroho. Berikutnya dari Kak Filter Black, nominal 10 juta itu nggak kena biaya materai. Soalnya saya sering top up dana mas 10 juta sehari nggak kena biaya. Nominal 10 juta satu itu baru kena biaya materai. Nah, ini sebelumnya aku nggak pernah konfirmasi, tapi aku berterima kasih banget karena udah dibantuin di sini. Jadi, kalau misalnya top up 10 juta, itu masih belum dikenakan ya, man. Ini informasi yang kita dapat dari Kak Filter Black. Aku pribadi belum pernah mengkonfirmasi ini, tapi harusnya informasi yang disampaikan di sini benar ya, man. Cuma kalau misalnya aku pribadi, biasanya aku men-top up-nya itu paling banyak, paling 9 juta ya, man. Untuk make sure aja kalau misalnya supaya nanti nggak dipotong untuk yang namanya biaya materai. Karena lumayan banget kalau misalnya biaya materai kita sering kena, 1 kali kena 10.000 dan kita sering kena, itu lumayan juga ya kalau diakumulasikan. Cuma kalau misal kamu pengen top up-nya dalam jumlah besar, menurut aku kamu udah nggak perlu khawatir lagi mengenai yang namanya biaya materai ini. Jadi saranku pribadi adalah kalau kamu bisa hindari, tapi kalau misalnya itu terlalu ribet buat kamu, ya nggak apa-apa juga sih kalau misalnya kamu pengen membayar biaya materai. Aku pribadi, kalau misalnya aku pengen masukin yang nggak terlalu besar, katakan 20 juta atau misalnya 15 juta, aku pasti bakal nyicil dalam 2 hari masukinnya, supaya menghindari yang namanya biaya materai. Nah, terima kasih banget ya buat Kak Filter Black untuk reminder ini. Berikutnya dari Kak Bang ID Solution. Bang, gimana kabarnya? Apakah Abang udah beli Bitcoin? Sekarang Bitcoin udah naik. Gimana rencana gua mau beli 10 juta, Bang? Rekomen nggak, Bang? Nah, kalau misalnya kamu pengen beli Bitcoin seperti ini, menurut aku ya boleh-boleh aja. Tapi kamu perlu note bahwa Bitcoin itu adalah instrumen yang sifatnya tinggi resiko ya, man. Dan karena resikonya tinggi, otomatis kamu juga potensi untuk mendapatkan return yang lebih besar. Jadi kalau misalnya kamu pengen berinvestasi di Bitcoin, sebenarnya jawabanku adalah boleh-boleh aja. Cuman apa yang perlu kamu perhatikan? Yang perlu kamu perhatikan adalah alokasi portonya. Katakan di sini kamu pengen masukin 10 juta. Nah, jawabanku adalah tergantung. 10 juta itu adalah berapa persen dari portofolio kamu. Kalau katakan portofolio kamu 100 juta, berarti 10 juta itu kan hanya 10% dari portofolio kamu. Kalau menurut aku pribadi, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya 10 juta ini adalah keseluruhan portofolio kamu, aku pribadi kurang rekomen ya, man. Menurut aku, instrumen yang tinggi resiko sebaiknya investasinya nggak terlalu besar. Tapi kalau misalnya kamu emang memiliki profil resiko yang tinggi dan kamu berani untuk meresikokan uangmu untuk mendapatkan return yang lebih tinggi, ya itu boleh juga kalau kamu pengen masukin seperti itu ya, man. Cuma aku pribadi, porto aku di cryptocurrency itu masih di angka di bawah 5% ya, man.
Jadi katakan kalau misalnya semua portofolioku di kripto anjlok banget pun, aku nggak akan mengalami kerugian yang signifikan. Karena kenapa? Karena kebanyakan aku masih mainnya sedikit lebih defensif, mungkin sedikit lebih konvensional ketimbang investor-investor yang lainnya, man. Tapi kalau misalnya nanti ke depannya aku udah lebih paham mengenai kripto, kalau misalnya aku udah lebih yakin soal kripto, mungkin aku perlahan-lahan bakal nambah posisiku ya, man. Nah, jadi buat Bank ID Solution, yang penting kamu atur aja portofolionya, atur aja alokasinya dan diversifikasinya, man. Jangan sampai kamu invest yang terlalu besar dari portofolio kamu sehingga nanti resikonya bisa terlalu tinggi ya, man. Semoga bantu ya buat Bank ID Solution. Kalau ada pertanyaan lagi, kamu boleh tulis ke komentar. Nah, mungkin sekian aja jawaban-jawabanku pada video kali ini supaya video nggak kepanjangan. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, aku bakal bikin di part-part berikutnya lagi ya, man. Dan bagi kamu yang udah mampir ke sini, kamu boleh cek ke bagian playlist kalau misalnya kamu pengen cek berbagai macam platform investasi yang udah aku review. Dan aku juga udah memberikan tutorial investasi untuk sebagian platform yang udah aku review tersebut ya, man. Kemudian buat kamu yang baru ingin investasi, kamu juga boleh cek ke bagian deskripsi di video ini. Aku udah cantumin semua kode referral untuk berbagai macam platform. Kamu boleh menggunakan kode-kode tersebut. Tujuannya adalah kamu bisa mendapatkan bonus ya, man. Nanti kalau misalnya kamu dapat bonus, kamu gunakan untuk memperbesar portofolio kamu di platform investasi tersebut. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest nih, Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!